Untuk antagonis H2 juga merupakan obat penurun produksi asam lambung. Contoh obat ini adalah simethicillin, famotidine, dan ranitidine. Hai, kali ini saya akan menjelaskan tentang obat esomeprazole. Apa itu obat esomeprazole? Esomeprazole adalah obat golongan PPPI atau inhibitor pompa proton yang digunakan untuk mengobati masalah lambung dan kerongkongan seperti reflux asam. Dosis dan cara penggunaan esomeprazole merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat keras, sehingga pada setiap pemberiannya harus menggunakan resep dokter. Efek samping yang mungkin ditimbulkan pada penggunaan obat esomeprazole ini seperti vertigo, nyeri kepala sebelah, nyeri sendi, kebingungan, dan insomnia atau sulit tidur. Yang kedua ada obat lansoprazole. Lansoprazole adalah salah satu obat yang digunakan untuk mengobati gangguan pada lambung. Gangguan pada lambung tersebut adalah tunggal hemodinamik atau yang dikenal dengan usus 12 jari. Obat ini digunakan dalam mengobati gejala penyakit GERD, yakni kondisi di mana naiknya asam lambung dari perut. GERD mengakibatkan terjadinya mulas dan luka di kerongkongan atau esofagus dan kondisi lain yang mana melibatkan produksi asam lambung yang tinggi. Lansoprazole termasuk ke dalam golongan antasida dengan klasifikasi PPI atau penghambat pompa proton. Obat ini memiliki 3 bentuk sediaan, yakni kapsul, tablet, bubuk, atau injeksi, serta dapat dikonsumsi oleh anak-anak hingga dewasa. Untuk dosis penggunaan obat ini berbeda-beda, maka dari itu kita harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsinya. Adapun efek samping dalam penggunaan obat lansoprazole yaitu timbulnya sakit perut, sembelit, sakit kepala. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Ranjani. Di sini aku mau menjelaskan tentang obat omeprazole. Nah, omeprazole adalah obat untuk mengatasi asam lambung berlebih dan keluhan yang menyerangnya. Obat ini umumnya digunakan untuk mengatasi GERD, sakit mah, atau tukak lambung. Nah, omeprazole ini menurunkan asam lambung dengan cara menghambat proton yang berperan besar dalam produksi asam lambung. Dengan cara kerja tersebut, obat ini dapat mengurangi gejala iritasi di dinding lambung seperti nyeri hati, mual, dan kembung. Beberapa aturan konsumsi omeprazole adalah obat ini diminum 30-60 menit sebelum makan bila dibagi menjadi 2 dosis dalam sehari. Dosis pertama diminum sebelum sarapan dan dosis kedua diminum sebelum makan malam. Kapsul dan tablet harus ditelan utuh, tidak dihancurkan atau dikunyah. Obat ini sebaiknya dikonsumsi untuk jangka pendek. Konsultasikan dengan dokter untuk konsumsi jangka panjang. Dosis pada setiap pasien dengan penyakit bawaan seperti masalah hati dan ginjal harus mengikuti arahan dari dokter. Apabila Anda melupakan satu dosis obat ini, minum sesegera mungkin. Namun, jika sudah melewati waktu dosis berikutnya, lewati dosis yang terlupakan dan kembali ke jadwal dosis biasa. Jangan menggandakan dosis atau selalu perhatikan anjuran konsumsi yang disampaikan oleh dokter maupun apoteker Anda. Beritahu dokter apabila Anda sedang hamil, berencana hamil, atau menyusui sebelum mengonsumsi omeprazole. Obat ini dapat melewati plasenta, tetapi termasuk aman dikonsumsi oleh ibu hamil dengan pengawasan dokter. Di samping itu, ibu menyusui juga diperbolehkan untuk mengonsumsi obat ini. Dosis 20 mg per hari tidak menyebabkan efek buruk pada bayi yang menyusui. Catat dan beritahu obat, resep non-resep, suplemen, dan vitamin, serta produk herbal yang Anda konsumsi. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kekhawatiran tentang penggunaan obat omeprazole ini. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu obat pantoprazole. Obat pantoprazole adalah obat untuk mengatasi atau mengobati tukak lambung atau asam lambung. Nah, obat ini mempunyai 2 bentuk sediaan, ada tablet dan injeksi. Untuk dosis tukak lambung 40 mg sebanyak 1 kali per hari selama 2-4 minggu untuk tukak duodenum dan 4-8 minggu untuk tukak lambung yang jenap. Untuk dosis yang dewasa 20-40 mg sebanyak 1 kali per hari selama 4 minggu. Bila dinaikkan
satu kali sehari. Durasi pengobatannya dilakukan selama 6 sampai 12 minggu untuk tukak lambung dan selama 4 sampai 8 minggu untuk glukosa dari lalu pada kondisi grade untuk dewasa 20 mg satu kali sehari selama 4 sampai 8 minggu. Dosis pemeliharaannya 10 mg atau 20 mg per hari tergantung kondisi pasien. Lalu untuk anak di bawah 12 tahun 20 mg satu kali sehari maksimal hingga 8 minggu. Nah, Rabendazole ini memiliki 2 sediaan obat yaitu tablet dan kapsul. Untuk tablet bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Untuk kapsul dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Arya Danus Malna. Saya akan menjelaskan tentang obat Sibutidin. Sibutidin adalah golongan obat dari kelas penghambat H2, yaitu kelas obat yang menghalangi aksi histamin pada reseptor histamin 12. Dari sel-sel varietal dan lambung, ini bekerja dengan cara mengurangi produksi asam lambung yang berlebihan akibat penghambatan reseptor histamin H2. Kegunaan Sibutidin itu untuk mengobati tukak lambung dan tukak hemodinamika. Cara penyimpanan obatnya itu simpan pada suhu 16-30 derajat Celcius di tempat kering dan sejuk. Dan efek samping itu ada diare dan gangguan saluran cerna lainnya, sakit kepala, pusing. Bentar. Ya. Dan ada pula efek sampingnya itu ada diare dan gangguan saluran cerna lainnya, dan sakit kepala, pusing, terus ruam dan rasa letih, takikardi atau sangat darah, nyeri otot dan sendi, kelainan darah, dan juga ada dosis dan aturan pakainya. Itu mengobati penyakit asam lambung atau gastropeknel reluk biasa 40 mg 4 kali sehari atau 800 mg 2 kali sehari, dikonsumsi selama 4-12 minggu. Penanganan tukak lambung atau lupus Doninum 800 mg per hari sebelum tidur atau 400 mg 2 kali sehari. Lama pengobatan 6 minggu untuk tukak lambung dan 4 minggu untuk lupus Doninum. Dosis pemeliharaan 400 mg sebelum tidur atau 400 mg 2 kali sehari. Mengobati sindrom khusus pendek atau short bowel syndrome 400 mg 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan sesuai respon tubuh pasien terhadap pengobatan dan mencegah terjadinya perdarahan saluran cerna akibat kondisi tubuh yang sedang sakit berat 200 mg sampai 400 mg 4 sampai 6 jam sekali. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Faria. Saya akan menjelaskan tentang obat famotidin. Famotidin adalah obat untuk mengatasi kondisi yang disebabkan oleh produksi asam lambung berlebihan seperti penyakit asam lambung, GERD, dan SOPIMA. Famotidin bekerja dengan menghambat zat histamin pada reseptor H2 di lambung sehingga produksi asam lambung dapat berkurang. Apa itu famotidin? Famotidin termasuk golongan obat kategori antagonis H2 atau histamin 2 blocker. Manfaat mengurangi produksi asam lambung, dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Famotidin untuk ibu hamil dan menyusui. Kategori B, studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin. Tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Famotidin dapat terserap ke dalam ASI bila Anda sedang hamil atau menyusui. Bentuk obat, tablet, kaplet. Peringatan sebelum mengonsumsi famotidin. Famotidin tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Berikut ini adalah hal yang perlu Anda perhatikan sebelum mengonsumsi famotidin. Jangan mengonsumsi famotidin jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap obat ini atau obat antagonis H2 lainnya. Ada pula dosis dari obat famotidin dan aturan pakainya. Famotidin digunakan untuk mengatasi asam lambung. Berikut adalah dosis famotidin berdasarkan kondisi dan usia pasien. Kondisi tukak lambung dan lupus duodenum. Dewasa 40 mg
1 kali sehari sebelum tidur selama 4-8 minggu. Dosis pemeliharaan adalah 20 mg 1 kali sehari sebelum tidur. Anak-anak usia 1-16 tahun 0,5 mg per kilo berat badan 1 kali sehari sebelum tidur atau dibagi menjadi 2 dosis. Dosis bisa ditingkatkan sampai 40 mg per hari. Kondisi produksi asam lambung berlebih, dewasa dosis awal 20 mg. Dosis pemeliharaan adalah 20 mg. Ada pula cara mengonsumsi famotidin, yaitu selalu membaca instruksi yang terdapat pada kemasan dan ikuti petunjuk dokter sebelum mengonsumsi famotidin. Dokter akan menentukan dosis sesuai dengan kondisi, usia, berat badan pasien. Salah satu caranya seperti minum obat ini secara utuh dengan air putih setelah atau sebelum makan. Kecuali famotidin bentuk tablet kunyah yang perlu dianjurkan terlebih dahulu sebelum ditelan. Konsumsi famotidin pada waktu yang sama setiap harinya untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Jika Anda lupa mengonsumsi famotidin, segera konsumsi obat ini jika jeda dengan jadwal konsumsi berikut belum terlalu dekat. Ada pula penyimpanan obat famotidin. Simpan famotidin pada suhu ruangan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari yang langsung, serta jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Terakhir, ada pula efek samping dari obat famotidin, yaitu sakit kepala, konstipasi atau malah diare, rasa tidak nyaman dari perut, mulut kering, pusing. Jika Anda merasakan yang sesuai dengan yang saya sebut tadi, segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Konsumsi sebelum tidur atau 150 mg 2 kali sehari, setidaknya selama 4 minggu. Dosis pemeliharaan 150 mg sekali sehari sebelum tidur. Pada anak-anak usia 3-15 tahun diberikan 2-4 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Dosis maksimal 300 mg per hari. Pengobatan dilakukan 4-8 minggu. Pada penyakit peradangan pada saluran pencernaan atas diberikan dalam sediaan injeksi. Pada dewasa diberikan 50 mg yang diberikan melalui intravena sebagai dosis utama, dengan dosis lanjutan 0,125 sampai 0,25 mg per kilogram berat badan per jam melalui infus. Lalu diberikan secara oral dengan dosis 150 mg diminum sebanyak 2 kali per hari. Pada anak-anak diberikan 1 mg per kilogram berat badan, maksimal 50 mg melalui intravena, dilakukan setiap 6-8 jam. Perlu diingat, obat ranitidin sendiri merupakan golongan obat keras, jadi harus menggunakan dari dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Ramadhani sebagai pencari leaflet dan sebagai kameramen. Saya Amir Rasyada sebagai editor.